Baik, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakak masih di Redox dan Elektrokimia. Sekarang kita akan coba bahas untuk sel elektrokimia ya. Di sini ada soal diketahui data sebagai berikut. Ada CO2 plus tambah 2 elektron dari padatan Cu dengan E0-nya plus 0,34. Kemudian ada Pb2 plus dengan E0-nya min 0,13. Kemudian ada Mg2 plus dengan E0-nya min 2,3 ya. Data di atas memberikan informasi bahwa akan berlangsung reaksi sebagai berikut. Apakah yang pertama, yang kedua, ketiga, atau keempat adik-adik ya. Ingat pilihannya bukan A, B, C, D, tapi 1, 2, 3, 4 memungkinkan adanya pasangan jawaban adik-adik ya. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita akan tulis dulu di sini. Jawab you. Ayo Kang, kita coba bahas ya. Kita coba bahas adik-adik bareng-bareng. Nah, adik-adik kita lihat dulu. Semua reaksi ini di atas dalam bentuk reaksi reduksinya adik-adik ya. Makanya di sini disebutnya potensial standar reduksi ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang mana yang paling memungkinkan terjadinya reaksi reduksi. Ya. Dari mana kita melihatnya? Tentu saja dilihat dari nilai potensialnya adik-adik. Kita lihat dari nilai potensialnya. Maka Cu adalah yang memiliki potensial paling tinggi, artinya dia paling memungkinkan mengalami reaksi reduksi adik-adik. Jadi kalau kita lihat dari deretnya, maka kita bisa deretkan ya. Nah, dari yang paling kecil Mg, kemudian baru Pb, kemudian Cu yang paling besar. Nah, ini deret voltanya adik-adik. Artinya semakin ke kanan ya, semakin ke kanan semakin memungkinkan bahwa logam tersebut atau unsur tersebut mengalami suatu reaksi reduksi. Dan sebaliknya semakin ke kiri, maka potensialnya semakin kecil ya, semakin kecil terjadi kemungkinan mengalami reaksi reduksi. Justru kebalikannya paling memungkinkan mengalami reaksi oksidasi adik-adik. Ya. Jadi yang sebelah kirinya, lihat nanti sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Sebelah kanannya memungkinkan reaksi reduksi, sebelah kirinya memungkinkan terjadi reaksi oksidasi adik-adik ya. Baik, jika begitu kita akan coba adik-adik analisis terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik kita ingatkan dulu ya, di sini kakak tuliskan dulu ingat. Yang paling kiri ya, itu cenderung mengalami reaksi oksidasi, dan yang kanan itu cenderung mengalami reduksi karena potensialnya semakin besar adik-adik ya. Nah, lihat adik-adik untuk opsi nomor 1, karena Mg-nya adik-adik jangan lupa bahwa penulisan seperti ini, jadi dia oksidasi, ini reduksi adik-adik. Jadi yang sebelah sini mengalami reaksi oksidasi, yang sebelah sini mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lihat Cu dengan Mg. Cu ini dalam posisi 2 plus adik-adik. Ya. Dalam posisi 2 plus berarti dia mengalami oksidasi, harusnya mengalami oksidasi. Ketika suatu unsur mengalami oksidasi, artinya dia melepaskan elektron adik-adik. Ketika dia melepaskan elektron, harusnya dia dalam bentuk unsur adik-adik, bukan dalam bentuk ion. Nanti kalau Cu dia melepaskan elektron, nanti akan muncul Cu4 plus adik-adik ya. Nah, sehingga tidak mungkin, karena Cu ini lebih cenderung mengalami reaksi reduksi adik-adik ya. Nah, berarti ketika dia mengalami reduksi, kecenderungannya dia posisinya berada dalam bentuk ionnya adik-adik ya. Sedangkan Mg dia di sebelah kiri, harusnya dia mengalami oksidasi. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian kita lihat yang nomor 2, Pb. Pb dia mengalami Pb dan Cu. Kita lihat ya. Pb dan Cu. Pb sebelah kiri. Ya, sebelah kiri artinya betul. Dia akan lebih cenderung mengalami oksidasi, dan Cu di sini akan lebih cenderung mengalami reduksi adik-adik. Ketika mengalami oksidasi, Pb-nya dalam bentuk padatan unsurnya ya. Kemudian untuk Cu-nya dalam bentuk ionnya biasanya ya. Baik adik-adik, kemudian jadi untuk jawaban ini sesuai. Kita lihat nomor 3 ya.
PB dan MG, PB dan MG adik-adik. Untuk PB ya, jika dibandingkan dengan MG, dia akan cenderung mengalami reaksi reduksi adik-adik karena potensialnya akan lebih besar daripada MG. Ya. Jadi jika PB dan MG, kakak ulangi PB dan MG, kita bandingkannya PB dan MG. Nah, jika PB dan MG dibandingkan, maka PB cenderung akan mengalami reaksi reduksi, bukan mengalami reaksi oksidasi. Jika PB disimpan di sini, maka dia cenderungnya adalah mengalami reaksi oksidasi. Jadi ini kurang tepat, ya. Kita lihat untuk pilihan yang keempat, MG dan Cu. MG dan Cu ini adik-adik, MG dan Cu. Ya. Kita lihat MG di sebelah kiri, Cu di sebelah kanan. Artinya MG mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. MG mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Ketika reduksi, Cu akan dalam bentuk ionnya adik-adik. Jadi ini juga betul. Ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 adik-adik. Jika 2 dan 4, jangan lupa bahwa itu adalah opsi adalah C, ya. Baik. Bagaimana adik-adik, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, ya, kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.